Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghabiskan waktunya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga agama ini telah sampai di hadapan kita, sehingga agama ini telah sampai di negeri kita, dan disebabkan agama ini maka kita mampu menata kehidupan kita lebih baik. Dalam sebuah buku yang berjudul A God I Miss You yang dikarang oleh Ahmad Rifain, menjelaskan sebuah permasalahan yang terjadi, yang dimana permasalahan itu bukan dikeluhkan, tapi permasalahan itu harus dihadapi. Suatu ketika ada seseorang yang berkunjung ke luar negeri, lalu ia ditemani oleh beberapa TKI Indonesia untuk melakukan sebuah perjalanan sambil menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di kota tersebut. Mereka bercanda riang, bergembira, berinteraksi, berdiskusi, berbagai macam persoalan yang terjadi. Bahkan sang pembawa tamu tersebut atau guide yang menjadi guide pada saat itu, ia selalu tersenyum sambil menjelaskan berbagai macam tempat-tempat yang mereka kunjungi, mendeskripsikan, menjelaskan sejarah tempat-tempat yang dikunjungi oleh tamu tersebut. Sang tamu merasa gembira, merasa bangga, merasa mendapatkan berbagai macam informasi yang telah dijelaskan oleh guys. Namun setelah ia berdiskusi dengan salah satu teman guide, barulah ia mengetahui bahwa ternyata guide tersebut menghadapi permasalahan yang sangat besar. Namun ketika guide itu menemani beliau, ia tidak nampak kelihatan raut muka wajahnya bahwa ia mendapatkan masalah yang amat pelik. Pada akhirnya sang tamu tersebut bertanya kepada guide tentang berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh guide tersebut. Lalu ia menyampaikan bahwa kenapa ketika engkau mendapatkan permasalahan itu, engkau seolah-olah tidak kelihatan bahwa engkau mendapatkan masalah. Lalu sang guide itu dengan santai dia menjawabnya bahwa permasalahan itu bukan dikeluhkan, tapi permasalahan itu harus dihadapi. Banyak masalah-masalah yang kita dapatkan di dunia ini, justru kita mengeluhkan masalah itu. Tapi masalah itu seharusnya dihadapi dan diberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, bukan justru untuk mengeluhkan. Karena jikalau kita mendapatkan masalah lalu masalah itu kita keluhkan, sesungguhnya seolah-olah kita mengajarkan di dalam tubuh psikologi diri kita bahwa kita tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan itu. Padahal kita dituntut ketika kita mendapatkan permasalahan, maka kita hadapi dengan kepala jernih, pikirkan kira-kira bagaimana solusinya. Jikalau kita tidak mampu memberikan solusi, maka kita dituntut untuk bertanya kepada orang-orang yang mungkin mereka akan mampu memberikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita tidak terlepas dari permasalahan yang ada di dunia ini. Dalam hidup sudah tentu masalah itu merupakan salah satu fitrah yang berlaku dalam kehidupan kita. Saya kira tak satupun orang di dunia ini yang tidak bermasalah, dan saya yakin semuanya sudah tentu mendapatkan masalah-masalah yang terjadi. Entah masalahnya itu kecil ataupun besar, sudah tentu pasti mereka akan mendapatkan masalah. Namun sebaik-baiknya orang ketika mendapatkan permasalahan adalah bagaimana caranya untuk memikirkan solusi, sehingga solusi itu mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jikalau ia tidak mampu menyelesaikan permasalahan itu, maka dia punya kewajiban untuk meminta pertolongan kepada orang lain untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga solusi yang ditawarkan
akan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saya kira cukup sekian. Hadapi masalah dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.